Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit toharoti. Kitabu ahkamit toharoti. Kitabun utawi iki kitab ahkamut toharoti. Iku kang nerangake hukume sesuci. Kitabu ahkamit toharoti. Kitab yang menerangkan tentang hukum-hukumnya bersuci. Kalau di Safina kemarin ringkas ya. Nah, ini panjang. Berapa panjangnya? Kalau di Safina paling hanya tiga baris. Ini panjang sekali. Wal kitabu dan lafal kitab lughatan menurut bahasa. Masdarun berbentuk masdar bermakna dhammi dengan makna dhammah wal jam'i dan kumpul. Dhammah itu artinya kumpul, bermakna dhammi dengan makna kumpul, wal jam'i dan kumpulan ya. Dhammah itu kumpulan, jama' itu juga kumpulan. Kitab secara bahasa itu artinya kumpulan. Jadi kitab itu kumpulan artinya. Kumpulan dari bermacam-macam jenis. Itu disebut kitab. Fathul Qorib kumpulan beberapa macam jenis tentang hukum-hukum sehingga disebut kitab Fathul Qorib. Wastilahan dan menurut istilah ismun nama li jinsi dari jenis minal ahkami dari beberapa hukum. Jadi kalau menurut istilah kitab itu adalah nama jenis dari beberapa hukum. Nah di sini kebetulan disebutkan bab toharoh, berarti jenisnya toharoh. Nanti ada ahkam syam puasa, berarti jenisnya siam. Amal babu jelas ya. Kalau menurut bahasa kitab itu adalah kumpulan. Menurut bahasa itu kumpulan, tapi kalau menurut istilah itu nama dari suatu jenis hukum. Itu adalah kitab. Kitab fikih ya berarti jenis kitab fikih. Tafsir Quran berarti jenis kitab tafsir Quran. Amal babu adapun bab. Fasmun nama linau'in dari macam-macam, mimma dari sesuatu. Dahola yang masuk tahta zalikal jinsi di bawah yang sejenis. Jadi bab kalau kitab itu lebih besar ya, tapi kalau bab itu lebih sempit. Di bawah satu jenis. Ya, seperti ya bab toharoh, bab toharoti. Nah, di bab toharoh, bab siang, bab puasa lebih sempit. Wat toharotu. Nah, ini untuk yang kelas 3 ya. Nanti nggak ketemu lagi Bapak, nggak ketemu lagi Ustadz Cecep. Harus serius kalau kamu ingin menjadi ulama. Kamu bisa menguasai Fathul Qorib berarti bisa menjadi ulama. Untuk memfatahkan hal-hal yang ringan ya seperti tadi ya, masa idah, masa kehamilan itu bisa dihitung. Kalau menguasai Fathul Qorib, makanya harus serius. Wat toharatu adapun sesuci toharoh bi fathil to'i dengan dibaca fathah to'nya. Luhotan menurut bahasa toharoh bukan tuharoh. Bifathil to'i dibaca fathah to'nya itu berbeda ya. Toharoh dengan tuharoh beda maknanya. Lughatan menurut bahasa kalau toharoh to'nya dibaca fathah. An-nadzafatu lughatan menurut bahasa an-nadzafatu berarti bersuci. An-nadzafatu berarti bersuci. Toharoh itu artinya bersuci. Kalau tuharoh bagaimana Pak Fakih? Lihat penjelasan Fathul Qorib berikutnya.
Wa amma syar'an, dan adapun menurut syarak, toharoh menurut syarak itu bagaimana? Fafiha maka di dalam toharoh tafasiru ditafsirkan. Nanti kalau ditafsirkan, tafasiru boleh diartikan ditafsirkan, tapi nanti kalau kalian naik lagi di Baijuri, di sana diterangkan lagi ai bermakna takrif, pelanggaran itu aturan. Nah, aturan itu di Baijuri itu dijelaskan, di sana disebutkan bahwa apa namanya aturannya. Wa amma syara'an, dan adapun menurut syarak, fafiha maka di dalam toharoh tafasiru aturan katsiratun yang banyak. Toharoh itu ada ketentuannya yang banyak. Minha, dari tafasir, dari aturan, jadi tafasiru itu bisa diartikan aturan, peraturan. Minha, dari peraturan. Qauluhum, seperti kata mereka. Mereka siapa? Ulama. Qauluhum ini ulama yang berkata. Ulama banyak, karena memang makanya di sini musannif Fathul Qorib ini menggunakan lafaz tafasiru. Tafsirannya berbeda-beda. Qauluhum, seperti kata mereka. Mereka siapa? Para ulama. Fi'luma, mengerjakan sesuatu. Apa sih toharoh itu? Kata ulama, yakni fi'luma, mengerjakan sesuatu. Tustabahu yang dibolehkan. Tustabahu yang diperbolehkan. Bihi, dengan melakukan sesuatu. As-sholat, di dalam sholat. Toharoh itu adalah mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan di dalam sholat. Itu toharoh menurut kata ulama. Aimin wudhu'in, artinya dari wudhu. Wudhu itu namanya toharoh. Artinya apa? Diperbolehkan untuk sholat. Jadi kalian melakukan toharoh untuk melakukan sholat. Itu wudhu. Wa huslin, dan mandi. Mandi itu juga untuk menjadi syarat sahnya sholat. Kalau suami istri malamnya berhubungan suami istri, kalau mau sholat subuh hanya wudhu, sah nggak sholatnya? Enggak, berarti harus mandi wajib atau mandi junub. Jadi mandi junub ya. Nanti diajarkan, kalau yang kelas 3 udah tahu. Neng, kalau perempuan itu ya mandi junub itu tidak harus dikeramas, Neng. Kalian kedinginan, udah nggak diikat aja rambutnya, banjur itu udah sah. Ya. Selama ini salah kaprah, nanti di Fathul Qorib diperjelas. Nanti di Safinah, nanti diulang yang kelas 2, nanti dapat Safinah lagi dari Pak Ustadz Cecep. Jadi selama ini kalau perempuan mandi junub itu setelah haid itu harus semua rambut itu enggak, ya cukup dibanjurkan. Kalau musim dingin ya, musim dingin nggak, bayangkan aja orang Irian keriting rambutnya panjang, itu kalau dikeramas kan repot, itu ngabisin air. Gimana kalau di pegunungan? Makanya kalau menurut kitab-kitab, bukan menurut, semua kitab ulama mazhab Syafi'i pun kalian nggak harus digesek-gesek ini, nggak usah, cukup 3 kali aja dibanjur udah cukup. Apalagi kalau musim dingin menghindarinya begitu, banjur aja, nggak usah kuramas, pakai sampo pun boleh. Tapi kalau semua dibasahi itu lebih bagus, nanti suamimu lebih senang kalau mencium rambut istrinya itu harum. Tapi kalau setiap habis haid atau mandi junub istrinya nggak mau keramas, bau apek, suaminya nanti marah-marah kalau ngelonin ya, marah. Kamu itu bau apek dik, sana keramas sana, gitu. Ya, tapi kalau hukumnya tidak harus keramas pakai sampo dibasahin semua, enggak, perempuan itu.
Kalian dikepang rambutnya, ya cukup dibuka jilbab, banjur 3 kali sah. Ya, itu sah. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Wa tayammumi tayamum. Pokoknya yang mengerjakan sesuatu yang menjadi boleh untuk melakukan sholat. Nggak ada air tayamum. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Oh, di masjid ada najis, hilangkan. Nah, nanti diperbolehkan untuk sholat. Amatu harotu. Nah, ini kelas 3, kelas 2, perhatikan. Ayo, Lokman, jangan ngobrol aja. Pengen jadi ulama fikih enggak? Tuharoh ini beda lagi. Amatuharotu, dan adapun tuharoh bidhammi dengan dibaca dhammah toknya, jadi dibaca tuharoh. Kalau toharoh itu tadi jelas ya, mandi junub, wudu, tayamum, membersihkan najis. Barangkali di baju kita ada najis, itu toharoh. Kalau tuharoh itu apa artinya? Amat tuharoh, adapun tuharoh bidhammi dengan dibaca dhammah toknya, fasmun nama libafiatul ma'i, karena kelebihan air. Kalian wudu pakai tekonya agak besar ya, minta tolong pada temanmu. Nah, ada kelebihan air, itu airnya itu air suci, itu disebut tuharoh ya, sisa air itu tuharoh. Aklun apa? Artinya aklun apa? Yang kelas 3 atau kelas 2? Aklun apa? Makan. Kalau uklun? Makanan. Aklun makan, kata kerja. Uklun kata benda yang dimakan. Kalau wudu sama wudu beda. Kamu wudu sana, wuduun artinya apa? Salah, wuduun itu air wudu. Kalau mengerjakan wudu pakai fathah, waduun. Ya, toharatun bersuci, waduun berwudu. Kalau kalian nyuruh ke sana wudu sana, itu sebenarnya salah. Harusnya wadu sana, wadu. Jelas ya, ini yang kelas 3 khususnya. Wuduun itu airnya yang untuk bersuci itu disebut wudu. Wudu itu air untuk bersuci. Jelas ya? Kalau berwudu apa? Waduun. Pakai fathah. Jelas, ini yang SMA, yang kelas 2. Kalau yang cita-cita menjadi alim alama. Jadi kalau ini udah mancing mau sholat, wudu, salah. Yang betul bagaimana? Waduun. Wadu. Oh, jadi orang Arab nggak ada wudu, itu nggak ada, pasti wadu. Fa'al wadu, sana kerjakan wudu. Kalau wudu itu air untuk berwudu. Aklun makanan, uklun. Nah, kalau aklun makan, uklun makanan. Wadu kata kerjanya berwudu, wuduun. Yang dipakai wudu artinya apa? Airnya. Jelas ya? Makanya pelan-pelan jadi alim ya. Nggak main-main Batul Qorib ini. Nanti diteruskan oleh Ustadz Cecep nanti ya, Ustadz Cecep. Ini mumpung ini mukadimah aja, setelah ini nanti diteruskan oleh Ustadz Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai paragraf 1 aja, dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhara itu artinya air yang untuk berwudu. Tuharo. Walamma kana, dan tatkalanya ada alma'u air, alatan menjadi alat lituharoti untuk bercuci. Istadroja melaksanakan, meneruskan. Istadroda meneruskan al-musannifu
Al-musannifu musannif pengarang kitab Fathul Qorib ini li anwa'il miyahi li anwa'in karena untuk macam-macam almiyahu air li anwa'il miyahi macam-macamnya air. Faqala maka berkata musannif almiyahu macam-macamnya air, jenisnya air allati yajuyu yang diperbolehkan allati yajuyu yang diperbolehkan ayasihu artinya yang sah atadhiru untuk bersuci biha dengan air sab'un ada 7 miyahin jenis-jenis airnya air yang diperbolehkan atau yang sah untuk berwudu menurut pengarang kitab Fathul Qorib ini jenisnya ada 7 an-nazilu artinya yang diturunkan an-nazilu artinya yang diturunkan minha dari an-nazilu artinya yang diturunkan minha dari Allah yajuzu yang diperbolehkan air yang diperbolehkan wa adapun diturunkan adapun air yang diturunkan al-mataru yakni berupa hujan wa ma'ul jadi yang pertama itu air hujan yang diturunkan lewat ya melangkah ya pantesan kok tak nyambung Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Almiyahu beberapa air alwatiyah juzu yang diperbolehkan ayasihu artinya sah untuk bersuci atadhiru artinya bersuci dia dengan air sab'umiyahin ada 7 macam jenis air ma'us samai yang pertama ma'un air as-samai yang datangnya dari langit air langit an-nazilu artinya yang turun minha dari langit dan adapun air yang diperbolehkan untuk minha dari air yang diperbolehkan untuk bersuci wal matoru yakni air hujan yang air langit itu disebutnya air hujan. Air yang datangnya dari langit itu ada berapa macam? Nah, nanti kalau kalian udah berkembang nanti di Baijuri itu dijelaskan lagi. Kalau di Fathul Qorib pokoknya air yang datangnya dari langit ya air hujan. Padahal ada air es. Yang berupa segede-gede gini kadang-kadang ya. Tahu kan? Ada yang air es, ada yang air salju. Lembut, bukan berapa beku tapi lembut. Ada yang cair, itu nanti di Baijuri didetailkan. Tadi Fathul Qorib banyak datangnya dari langit, ini disebut air hujan itu aja. Entah hujan es, hujan salju atau hujan air. Yang kedua apa? Yang pertama apa? Menurut musannif kitab Fathul Qorib itu air itu ada yang diperbolehkan untuk bersuci. Yakni air langit atau hujan. Yang kedua, ayo jangan ngobrol aja. Latihan konsentrasi. Wa ma'ul bahri. Apa? Bahrun apa? Ada yang tahu enggak? Air laut. Wa ma'ul bahri yang kedua air laut. Itu boleh untuk bersuci, untuk wudu boleh ya. Itu bersuci dan mensucikan. Ail milhu artinya air asin. Jadi air laut itu air asin. Itu yang kedua, air laut itu boleh untuk bersuci ya. Jadi kalau kalian nanti menjadi pelaut, air bekalmu habis, itu pakai air laut, itu untuk mandi junub, wudu itu boleh. Yang ketiga apa? Yang diperbolehkan untuk bersuci, wa ma'un nahri dan air. Nahrun apa? Nahrun sungai.
Jadi bahasa Arab naharun itu sungai, nahar waktu siang juga naharun ya. Tapi kalau kita bicara air naharun itu berarti artinya air. Air hulwa artinya air tawar. Air tawar. Kalau air danau maksudnya kemana? Beda lagi ya. Ya, kita bahas nanti panjang nanti kalau panjang air danau. Wa ma'un nahri dan air sungai. Air hulwa artinya air tawar. Wa ma'ul bi'ri. Wa ma'ul bi'ri dan air bi'run apa? Sumur. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Wa ma'ul aini. Air apa? Wa ma'ul aini dan air mata. Air mata atau mata air? Nah, kayaknya air mata yang masa mata air mata sebanyak bisa untuk mandi. Wa ma'ul aini dan mata air. Wa ma'ul salji dan apa? Wa ma'ul salji dan air apa? Salju. Wa ma'ul barodi dan air apa? Barod dingin, embun. Barodi itu aslinya itu artinya itu adalah embun. Embun itu muncul kalau kondisi suhu itu dingin sekali. Ya, jadi betul 7 enggak? Benar itu jumlahnya ada 7 air yang bisa untuk bersuci. 1 air apa? Air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima mata air, keenam salju, yang keenam air embun. Air embun kalian bisa bayangkan nggak? Tahu nggak nih? Pernah tahu nggak? Nah, bagaimana caranya air embun itu bisa dipakai untuk mandi? Ya dikumpulkan. Mengumpulkannya caranya bagaimana? Kamu camping ke atas gunung. Tadabbur alam camping itu hanya jangan sekedar hura-hura. Kamu praktekkan nanti kitab Fathul Qorib ini. Bagaimana sih air embun ini bisa dipakai mandi? Ya, itu bisa. Cari daun talas kalau ada. Itu yang daun talas saya tahu ya. Nah itu kamu kerucutkan. Nanti di bawahnya ada embernya, semuanya masuk ke sana. Jangan hanya cukup 1 daun, 2 atau 3. Kalau ada, kalau nggak ada yang kira-kira menampung embun banyak aja. Kamu praktekkan. Kalau hanya embun yang kamu lihat tiap pagi di rumput, ya nggak bisa untuk bersuci. Karena apa? Di rumput sana tercampur dengan najis. Kalian main bola di situ, walaupun ada embun nggak bisa untuk bersuci. Yang bisa dipakai untuk bersuci, untuk mandi ya air embun yang suci, yang nggak tercampur dengan najis. Ada nggak di lingkungan kita? Ada, banyak sekali. Bagaimana caranya? Ya kan kamu termasuk orang yang ahli berpikir. Makanya di Quran itu tatafakkarun itu berulang kali, banyak sekali akhir ayat itu tatafakkarun. Ya, hendaklah kalian menjadi ahli orang yang berpikir. Supaya bisa menerapkan, ya, bisa menerapkan embun. Makanya ini perlu dipelajari. Kalau kalian nanti camping, kalian mempunyai hobi mendaki gunung, nah, itu bisa diterapkan. Embun itu bisa dipakai bersuci. Wa yajma'u dan semuanya itu ketujuh air itu hadhihi sab'ata. Wa yajma'u dan semuanya itu hadhihi. Wa yajma'u dan semua air itu maksudnya hadhihi ini sab'ata, ada 7. Qauluka seperti yang kamu katakan. Kamu nyebutnya sudah 7. Betul ya, ada 7. Bagaimana Pak Fakih kalau air danau itu masuk kemana? Ayo. Berkembang ya. Air danau, air bendungan. Nah, bendungan masih sungai ya. Nah, kalau air danau atau air gimana lagi? Air itu yang macam-macam ya. Tapi nanti dijelaskan, dijelaskan di bawahnya nanti di pembagian air.
Kalau air sumur diletakkan dalam gelas disebut apa? Kalian nimba ini dari sumur atau air ledeng lah, kalian letakkan dalam gelas, disebutnya air. Ayo, kalian masukkan ke dalam ember, air. Ya, ini Fathul Qorib udah detail, bukan hanya Safinah lagi. Itu makanya disebut nanti air mutlak, ada ya di bawahnya nanti disebutkan. Air mutlak itu adalah air suci yang mensucikan, sebutannya namanya itu mengikuti bejana yang ditempati. Kalau ke dalam gelas ya air gelas, kalau dalam panci ya air dalam panci, dalam ember ya air ember. Ada nggak yang nggak mengikuti bejananya? Ada. Air kopi. Air kopi masuk ke ember disebut apa? Ya tetap air kopi ya. Air susu nggak bisa mengikuti dalam bejananya. Susu ya diletak dimanapun ya, mau letaknya apapun ya disebut air susu. Kopi ya disebut air kopi. Ya, kalau hanya nanti berkembang, nanti di bawahnya dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi, 1 menit lagi. Nazala sesuatu nazala yang diturunkan minas sama'i dari langit, au naba'a atau yang tumbuh. Kalau air mau tumbuh nggak pantas berarti sumber. Naba'a itu kalau diartikan tumbuh itu kalau biji-bijian. Kalau untuk air berarti air yang memancar dari mata air, sumber. Sesuatu nazala yang turun minas sama'i dari langit, au naba'a atau yang nyumber minal ardi dari bumi, yang keluar dari bumi, ala aisifatin yang menempati sifatnya, kanat adamin aslil khilqati, dari asal kejadiannya, itu namanya disebut air suci yang mensucikan segala sesuatu. Jadi air itu hanya dua, intinya ada dua. Sebetulnya air itu intinya hanya dua, asalnya dari atas atau dari bawah, dari langit atau keluar memancar dari bumi. Nah, nanti disebut itu air air sungai atau air embun atau air ini, nah, itu mengikuti bejananya, mengikuti prosesnya. Oh, itu air salju. Nah, itu turun dari hakikatnya ya air dari atas itu turun ke bumi, proses karena di kutub utara ya mataharinya sedikit, suhunya sangat dingin, tapi tetap ada sinar sehingga menjadi salju. Tapi kalau nggak ada sinar matahari mutlak, dari atasnya itu berbentuk air turun karena di atmosfer itu suhunya sangat dingin menjadi es batu, turun sampai bumi menjadi batu. Itu hanya proses. Tapi hakikatnya itu mutlak, itu namanya air mutlak. Ya, air ya ada dua. Air itu hanya ada dua. Jadi air yang keluar dari mata air atau turun dari langit. Hakikatnya ada dua. Tapi nanti berkembang. Kalau air mata bagaimana? Nah, air mata itu suci enggak? Atau air hidung, leho? Atau ciduh? Air ciduh. Kan berkembang ya? Suci enggak itu? Leho itu kan menjijikan. Leho itu kan jijik. Suci enggak? Suci, tapi tidak menyucikan. Kalau enggak suci ya kalian batal. Lehoan, pilek, sholat ya batal kalau itu barang najis. Ya. Nah, makanya hukum nanti dibahas secara detail bagaimana cara nyiduh itu apa bahasa Indonesianya? Meludah dalam masjid ya. Kalau di sini nggak mungkin ya. Kalau masjidnya berupa tanah atau kalian sholat di dekat jendela ya. Nah, makanya ada tekniknya ibadah itu. Kalian pilek cari tempat yang dekat jendela. Nah, kalau kalian mau meludah nanti dekat boleh ya meludah itu.
Jadi ibadah itu ada tekniknya. Kalian pilek itu jangan mentang-mentang sok yang pertama itu di belakang imam, enggak gitu. Kalau kalian lagi batuk, pilek, cari yang di belakang yang dekat dengan kita bisa melakukan ludah. Dekat jendela. Wah, udah nggak tahan ini. Nyingsing. Wah, boleh sholat itu sah. Nah, ya, itu sah. Makanya Fathul Qorib itu luar biasa. Nanti dibagi air itu banyak sekali. Hanya suci yang mensucikan ya hanya 7 ini. ASI, air susu ibu. Suci nggak, Neng? Nah, untuk wudu boleh nggak? Ya, misalkan kamu punya anak, nah itu air di belakang kosong nih, air susu ibu ini, anakmu suruh wudu. Boleh nggak? Yang nggak sah ya, itu namanya suci tapi tidak mensucikan. Ya. Makanya kalau udah belajar fikih itu ada ketawanya kalau sama bapak. Kalau tafsir ya kan mengikuti alur. Nah, itu bukan ini, bukan jorok, bukan porno. Nah, itu namanya air susu ibu itu apa? Suci tapi tidak mensucikan. Air teh suci tapi tidak mensucikan. Ya, kalau mensucikan ya kalau ibu-ibu yang sedang netei anaknya kehabisan air, nah ini udah ada wudu nih di sini ya, diperes. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil amizani wa muta'al ilmi wa ablaghu ridha wa zinatal 'arish. Alhamdulillahil amizani wa muta'al ilmi wa ablaghu ridha wa zinatal 'arish. Alhamdulillahil amizani wa muta'al ilmi wa ablaghu ridha wa zinatal 'arish. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti Fathul Qorib yang nerusin Pak Ustaz Cecep. Gaya guru biasanya gaya beda gaya. Nanti kalau anak-anak mungkin belum, yang kelas 1 belum dapat Fathul Qorib nanti. Ya. Nanti Safinah dulu. Yang kelas 1 udah dipiketin adzan dari imam belum? Nah, jangan dulu ya, nanti ingetin ke Ustadz Cecep kalau mau dipaketin, jangan Pak Fakih nggak boleh gitu. Paling nggak nanti semester 2 itu paling cepat. Memang betul udah mau mazis. Udah keluar air mani belum mana nih kelas 1? Udah ngimpi belum keluar air mani? Udah kan? Udah sah tapi belum tahu tata caranya. Belajar dulu Safinah ya. Belum boleh jadi imam. Pindahan. Ya kalau pindahan pernah ngaji belum? Oh boleh kalau yang baru. Walaupun SMA kalau belum pernah ngaji ya jangan dulu. Jangan mentang-mentang harus digilir. Nanti belajar Safinah dulu.